Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Tidak terasa hari ini memasuki hari MPLS yang kedua yang nantinya akan berisikan beberapa materi dari beberapa narasumber. Baiklah anak-anak, memasuki hari yang kedua ini nanti akan ada tugas untuk kalian semua selain absen. Jadi yang pertama, kalian masuk link yang akan dibagi di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Kalian klik di situ, kalian absen, dan juga di situ nanti akan disediakan kolom untuk mengisi rangkuman materi hari ini. Jadi kalian semuanya wajib menyimak baik-baik materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Anak-anakku semuanya, hari ini materi yang pertama nanti berisi tentang pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Aimatur Rifki SPD. Jadi nanti di situ kalian simak baik-baik, siapkan ballpoint dan kertas biar kalian tidak ketinggalan. Kemudian pemateri yang kedua oleh Ibu Indriana Yunita tentang pembelajaran masa pandemi. Kemudian yang ketiga mengenai tata krama oleh Ibu Restia Fembria Santi SPD. Kemudian materi yang keempat mengenai COVID-19 atau COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Esti Widi Lestari. Jadi anak-anak sekali lagi nanti kalian merangkum masing-masing materi, kemudian nanti isikan ke Google Form yang kita sediakan di link absen. Baiklah anak-anak, memasuki acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Derap lampai senggama kini jember di sini ku di tempat menuntut ilmu tak mengenal lelah menyongsong masa depan gemilang mengabdi pada bangsa dan negara dengan Pancasila landasannya maju sekolahku sekolah tercinta sekolah dambaan semua sekolah menengah kejuruan
dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh Maros SMK Kartini Jember. Anak-anak sekali lagi jangan lupa untuk absen ya, karena setiap harinya absen akan kita pantau melalui Google Form dan juga akan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Anak-anak memasuki materi yang pertama, yaitu pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Aimatur Rifki, SPD. Jangan kemana-mana, tetap di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ibu ucapkan selamat datang di SMK Kartini Jember. Anak-anakku yang Ibu banggakan, peserta didik baru. Perkenalkan, nama Ibu Ana Aimatur Rifki SPD, pembina OSIS SMK Kartini Jember. Anak-anakku, kali ini Ibu akan memberikan materi MPLS secara daring mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter mempunyai pengertian suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, fungsi pendidikan karakter mempunyai 3 hal. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Dan yang terakhir, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Kemudian, yang berikutnya ada tujuan pendidikan karakter untuk membangun generasi bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Pendidikan karakter mempunyai 18 butir nilai-nilai karakter, yaitu: pertama, kejujuran, kedua, sikap toleransi, ketiga, disiplin, keempat, kerja keras, kelima, kreatif, keenam, kemandirian, ketujuh, sikap demokratis, kedelapan, rasa ingin tahu, 9, semangat kebangsaan, ke-10, cinta tanah air, 11, menghargai prestasi, 12, sikap bersahabat, 13, cinta damai, 14, gemar membaca, 15, peduli terhadap lingkungan, 16, peduli sosial, 17, rasa bertanggung jawab, dan yang ke-18 adalah religius. Selanjutnya, 5 nilai karakter utama di dalam pendidikan karakter, yaitu: pertama, nilai karakter religius, kedua, nilai karakter nasionalis, ketiga, nilai karakter integritas, keempat, nilai karakter mandiri, dan yang kelima, nilai karakter gotong royong. Berikutnya, mengenai pentingnya pendidikan karakter itu sendiri. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Sikdisnas tahun 2003, itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Cukup sekian materi yang Ibu berikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Kartini yes.
Anak-anakku semua, demikianlah penjabaran tentang pendidikan karakter oleh Ibu Ana Aimatur Rifki SPD. Anak-anak, selama masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Anak-anak memasuki materi berikutnya, yaitu pembelajaran masa pandemi yang akan disampaikan oleh Ibu Indriana Yunita SPD. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ibu ucapkan selamat datang di SMK Kartini Jember. Anak-anakku yang ibu banggakan, peserta didik baru. Perkenalkan nama ibu, Ibu Indriana Yunita, pembina OSIS SMK Kartini Jember. Anak-anakku, kali ini ibu akan memberikan materi MPLS secara daring mengenai pembelajaran di masa pandemi. Selama hampir 3 bulan ini, siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19. Masa-masa pandemi ini ada 4 bagian yang sangat berperan penting, yaitu yang pertama, orang tua, yang kedua, siswa, yang ketiga, guru, yang keempat, masyarakat. Bagian ke-1 adalah orang tua. Yang pertama, orang tua berperan sebagai guru. Maksudnya di sini, orang tua bisa mendidik, membimbing putra-putrinya selama pembelajaran. Dan juga orang tua bisa berperan penting sebagai memberikan pengertian, memberikan penjelasan tentang materi-materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, adanya komunikasi yang intensif antara anak dengan orang tua. Maksudnya di sini, orang tua harus menanyakan bagaimana tugas anaknya, apakah sudah dikerjakan atau belum. Dan tolong jangan terlalu percaya. Silakan orang tua harus ada interaksi juga kepada guru melalui WA dan menanyakan apakah tugas-tugasnya sudah selesai atau belum dan nilainya berapa. Yang ketiga, orang tua berinteraksi dengan guru untuk mengklarifikasi tugas. Di sini dimaksudkan, orang tua ini memiliki peran yang sangat penting untuk kerjasama dengan guru. Dengan menanyakan, Bu, hari ini tugasnya apa? Putra saya sudah selesai belum? Hari ini pelajarannya apa saja? Untuk bagian yang kedua adalah siswa. Yang pertama, siswa melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Yang dimaksudkan secara mandiri sini, siswa itu melakukan pembelajaran secara individu tanpa bantuan guru. Jadi dia bisa mencari jawaban atau materi ringkasan dari segala media. Yang kedua, siswa berusaha keras untuk menunaikan tugas dan kewajiban meskipun dengan pendampingan minimum dari guru. Di sini dimaksudkan siswa harus berusaha walaupun tidak didampingi oleh guru. Guru hanya memberikan keterangan minimal atau penjelasan materi yang sedikit atau yang umum-umum saja atau yang penting-penting saja. Sisanya untuk siswa harus berusaha untuk mencari materi-materi yang lain di media sosial atau di media yang lainnya. Yang ketiga, siswa lebih bebas berkreasi dan berimajinasi mengenai tugasnya. Di sini maksudnya,
siswa harus bebas untuk melakukan atau mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan keinginannya. Maksudnya keinginannya itu sesuai dengan kreasinya. Misalnya, di sini saya dikasih tugas seni budaya, disuruh menggambar pemandangan. Namanya pemandangan itu kan banyak. Ada pemandangan di sekitar, ada pemandangan pegunungan, ada pemandangan di laut. Disinilah ditentukan untuk siswa lebih berkreasi dan berimajinasi. Yang keempat, siswa terbiasa mengelola waktu secara mandiri. Di sini maksudnya dengan pembelajaran daring tersebut, jadi siswa bisa mengelola waktu. Misalnya, hari ini jam sekian saya mengerjakan bahasa Indonesia. Dalam renggang waktu 3 jam atau 4 jam, hari ini saya juga mengerjakan bahasa Inggris. Jadi dengan begini, dengan pembelajaran daring ini, jadi siswa sudah terbiasa untuk mengelola waktu secara mandiri. Bagian ketiga, yaitu guru. Guru harus mengkonfirmasikan kemajuan siswa lewat media siswa. Di sini dimasukkan, guru tuh harus ada konfirmasi atau memberitahu kepada siswa lewat WA atau lewat Google Classroom tentang kemajuan pembelajaran dia, tentang nilai-nilainya. Yang kedua, guru memberikan materi yang penting sebagai bekal siswa. Di sini dimasukkan, guru memberikan materi-materi yang sesuai dengan pelajaran yang dia ampuh, tapi yang hanya penting-penting saja. Yang ketiga, guru aktif dan mencari sumber pembelajaran. Di sini, guru itu tidak hanya membaca di buku, tapi guru itu juga mencari sumber pembelajaran dari semua media cetak, media online, atau yang lain-lainnya. Yang keempat, guru semakin terbuka pikirannya terhadap kemudahan dari teknologi. Di sini dimaksudkan guru tuh harus lebih menggunakan sebanyak-banyaknya teknologi untuk memudahkan pembelajaran daring. Bagian keempat, yaitu masyarakat. Yang pertama, konten edukasi berkualitas terbuka bebas. Di sini dimaksudkan masyarakat yang membuat konten-konten edukasi itu lebih banyak, lebih berkualitas. Yang kedua, tempat khusus teknologi juga terbuka luas. Yang ketiga, masyarakat menyediakan tempat khusus belajar di situasi yang tidak normal saat ini. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Kartini, yes! Halo anak-anakku semuanya, kalian semua masih ada di situ kan? Jangan lupa di setiap segmen ada materi yang harus kalian rangkum dan nanti kita akan memilih dari setiap kelas 2 perangkum yang terbaik. Jangan lupa ya. Kemudian anak-anakku masih mengenai materi berikutnya yaitu tata krama oleh Ibu Restia Fembira Santi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu banggakan, perkenalkan nama Ibu Restia Fembira Santi SPD, pembina OSIS SMK Kartini Jember. Nah, anak-anakku semua, meskipun kalian belajarnya dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Semangat belajar anak-anakku yang kreatif, anak-anakku yang inovatif, kalian memang oke. Anak-anakku yang hebat, sekarang kita akan mempelajari materi tata krama. Bagaimana kita berperilaku baik dimanapun kita berada. Selamat menyimak ya. Yang pertama adalah pengertian tata krama. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata artinya adat, aturan, norma, atau peraturan.
Krama artinya sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Dan tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan masyarakat setempat. Kemudian ruang lingkup tata krama sebenarnya banyak sekali. Namun di sini Bu Guru hanya menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, bagaimana tata krama dalam berkenalan, bagaimana tata krama ketika bertamu, bagaimana tata krama dalam berbicara, dan bagaimana tata krama dalam makan. Yang pertama adalah tata krama dalam berbicara. Kita harus tahu berbicara dengan siapa. Yang kedua, berbicara di mana. Kemudian sikap kita berbicara harus dengan sikap yang baik dan juga menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian tata krama dalam bergaul, kita harus memberi salam ketika bertemu, mengetuk pintu ketika bertamu, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain, rendah hati, tidak menang sendiri, mohon maaf ketika melakukan kesalahan, siap memberi bantuan sesuai kemampuan. Kemudian yang selanjutnya adalah tata krama dalam penampilan. Yang pertama adalah rapi, pantas, dan sederhana. Kemudian kedua, cara berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempat. Pilih pakaian yang tidak terlalu longgar atau sempit. Jangan asal mengikuti mode ya, karena belum tentu mode yang digunakan berlaku sesuai keadaan. Kemudian berpakaianlah yang sopan. Kemudian tata krama di rumah atau keluarga yang bisa kita lakukan adalah menghormati dan melaksanakan perintah orang tua, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Bila diajak bicara harus memperhatikan, minta izin kepada orang tua sebelum berangkat, mengucapkan salam apabila masuk dan keluar rumah. Kemudian untuk selanjutnya adalah tata krama di lingkungan sekolah. Beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika di lingkungan sekolah yaitu 1. Bersikap sopan pada guru, karyawan, dan teman. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam bila bertemu guru atau teman. Kemudian saling menghargai antar teman, mematuhi tata tertib sekolah, dan mengucapkan terima kasih kepada guru. Kemudian untuk selanjutnya adalah tata krama di lingkungan masyarakat. Kita banyak melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar kita. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah mengucapkan salam apabila bertemu, membiasakan mengetuk pintu bila bertamu, saling menolong sesama tetangga, dan menghargai saran serta pendapat orang lain. Nah, dari semua yang telah Ibu paparkan, berikut akan Ibu sampaikan manfaat dari bertata krama. Manfaat bertata krama antara lain 1, kita dapat disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kita memudahkan hubungan baik. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Dan yang terakhir adalah dapat menjadikan seseorang memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Semangat belajar ya anak-anakku semua. Kalian anak-anak yang hebat. Jadi jangan pernah malas untuk belajar. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu tadi pemaparan mengenai tata krama. Anak-anakku semuanya semoga bisa mengambil pelajaran-pelajaran atau manfaat-manfaat yang penting dari materi yang disampaikan oleh Ibu Restia Fembirasanti SPD. Nah, anak-anak jangan lupa untuk absennya ya. Kita pantau loh ya absen kalian. Kemudian yang paling penting lagi, kalian hari ini ada tugas yaitu merangkum semua materi, kemudian kumpulkan bersamaan dengan absen dan nanti akan kita pilih rangkuman yang terbaik akan mendapatkan reward atau hadiah. Tunggu hadiahnya ya. Kemudian anak-anak memasuki segmen yang terakhir yaitu materi COVID-19 atau COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Esti Widi Lestari Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anakku yang Ibu banggakan, siswa-siswi baru SMK Kartini Jember. Sebelum ke materi, perkenalkan nama Ibu Esti Widi Lestari Esos. Biasa dipanggil Ibu Esti. Di SMK Kartini, Bu Esti sebagai wakil kesiswaan sekaligus mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Anak-anakku yang Ibu banggakan, di MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua, Bu Esti akan menyampaikan materi tentang COVID-19. Yuk kita ikuti materinya. Asal mula COVID-19. Baru-baru ini tengah menjadi perhatian mengenai adanya virus baru yang menyerang saluran pernapasan, yaitu virus COVID-19. Diketahui virus ini sudah mewabah di Wuhan, di Cina pada bulan Desember 2019. Lalu, pada awal Januari ini, WHO sudah mengidentifikasi virus tersebut sebagai novel coronavirus atau 2019 nCoV. Kemudian, pada Februari, WHO mengumumkan nama resmi virus ini adalah COVID-19. Virus corona ini adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang seperti MERS atau SARS. Masyarakat dihimbau untuk tidak panik, tetapi tetap hati-hati selalu dan disiplin ikuti protokol kesehatan. Cara penularan COVID-19 atau COVID-19. Yang pertama, kontak dengan benda yang sering tersentuh. Apabila anak-anak di rumah ada gagang pagar atau gagang pintu kamar mandi yang sering-sering kita gunakan, jangan lupa di rumah kalian harus sering-sering dibersihkan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Kemudian cara penularan yang lain melalui uang, di mana uang tersebut dalam jual beli pasti digunakan oleh kalian. Jadi setelah memegang uang, kalian harus membersihkan tangan kalian dengan sabun, dengan air yang mengalir, ataupun apabila tidak ada air atau sabun menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, droplets ketika bersin, batuk atau berbicara. Apabila kalian bersin atau batuk, diusahakan untuk menutup mulut kalian atau menggunakan masker. Jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Untuk yang ketiga, interaksi dengan banyak orang. Apabila kalian berinteraksi dengan banyak orang, diusahakan harus menjaga jarak. Ya, harus menjaga jarak. Diusahakan. Jadi jangan berkerumun di banyak orang. Tips pencegahan COVID-19. Berikut adalah tips pencegahan penyakit yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, rajin cuci tangan pakai sabun atau disingkat CTPS. Ya, rajin cuci tangan pakai sabun. Di SMK Kartini, kalian waktu sosialisasi kemarin, kalian sudah mengetahui di samping kanan kalian masuk area SMK Kartini ada wastafel dan ada sabun, kemudian ada tisu untuk mengelap bagian yang basah. Jadi kalian meskipun dimanapun harus sering-sering untuk
cuci tangan atau rajin-rajinlah untuk cuci tangan demi kesehatan kalian. Yang kedua, gunakan masker apabila Anda sedang batuk atau pilek. Jadi, meskipun kalian batuk, harus mengikuti protokol kesehatan. Kalian harus menggunakan masker dimanapun kalian berada. Apabila di kerumunan harus menggunakan masker. Dan masker tersebut harus setiap hari dicuci. Ya, jangan lupa mencuci masker kalian demi kesehatan kalian. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Yang berikutnya, hati-hati apabila kontak dengan hewan. Selanjutnya, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Apabila kalian di rumah, karena sekarang masih pembelajaran daring, jadi kalian diusahakan untuk berada di rumah, tetap untuk rajin olahraga. Misalnya, kalian jogging di depan rumah kalian. Setelah bangun pagi, sholat subuh, mengaji, kalian bisa olahraga ringan di depan rumah kalian bersama teman kalian. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Selanjutnya, jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Selanjutnya, bila batuk, pilek, sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Apabila kalian merasakan batuk, pilek, atau sesak nafas berkepanjangan, diusahakan kalian cepat-cepat untuk ke dokter untuk memeriksakan kondisi kalian. Apabila kalian ingin melakukan perjalanan keluar rumah atau perjalanan ke luar negeri, ya, di sini boleh disampaikan perjalanan ke luar negeri, kalian dapat melakukan hal berikut. Gunakan masker apabila berada di kerumunan orang. Jika mengalami penyakit pernafasan, segeralah hubungi petugas kesehatan dan sampaikan riwayat perjalanan. Disarankan tidak mengunjungi pasar hewan. Kesimpulannya, demikian beberapa informasi terkait dengan coronavirus dan juga tips pencegahan terinfeksi coronavirus. Pada intinya, kita semua dapat menikmati hidup sehat dengan mengikuti pola hidup bersih dan sehat setiap hari. Rutin beraktivitas fisik, makan sayur dan buah, serta rutin memeriksakan kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih, itu yang bisa Ibu Esti sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Kartini, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sapira. Di sini saya akan melakukan tata cara mencuci tangan sesuai protokol kesehatan. Mari ikuti saya untuk mengetahui langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah pertama, kita bilas air. Selanjutnya, kita ambil sabun dan gosokkan kepada telapak tangan. Langkah kedua, kita gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan secara bergantian. Langkah ketiga, kita gosok telapak jari-jari tangan secara bergantian. Yang keempat, kita gosok punggung tangan dengan cara mengunci kedua tangan secara bergantian. Yang kelima, kita gosok ibu jari dengan cara menggenggam tangan secara bergantian. Yang keenam, gosok telapak tangan dengan cara diputar secara bergantian. Kemudian kita bilas dengan air sampai bersih. Lalu keringkan tangan dengan tisu. Lalu buang ke tempat sampah. Demikian tata cara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, materi
COVID-19 atau COVID-19 yang disampaikan oleh Ibu Esti Widi Lestari Esos. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, anak-anak, sekali lagi Ibu Guru mengingatkan, jangan lupa kalian harus selalu aktif di WA kelas kalian, harus selalu aktif komunikasi dengan wali kelas, dan juga standby di Google Classroom. Nah, anak-anak, MPLS hari kedua sudah terlewati. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Sekali lagi, SMK bisa, SMK hebat, SMK Kartini, yes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derap langkah SMK Kartini Jember. Di sini di tempat menuntut ilmu, tak mengenal lelah, menyongsong masa depan gemilang, mengabdi pada bangsa dan negara dengan Pancasila landasannya. Maju sekolahku, sekolah tercinta, sekolah